Setidaknya, terdapat dua fase pertumbuhan yang terjadi pada tanaman adenium, yaitu fase vegetatif dan fase generatif. Fase vegetatif merupakan tahap pertumbuhan organ non-reproduktif tanaman adenium, seperti pertumbuhan batang, cabang, akar, dan pertumbuhan daun. Sementara itu, fase generatif terjadi saat tanaman adenium akan mulai bereproduksi. Fase generatif diawali dengan munculnya kuncup-kuncup bunga, lalu pembungaan, dan kemudian pembuahan. Pada saat bunga tanaman adenium telah tumbuh sempurna, maka selanjutnya akan terjadi penyerbukan, lalu terbentuklah biji, dan kemudian menjadi buah tanaman adenium. Biji dan buah inilah yang akan menjadi cikal bakal tanaman adenium baru. Pada fase generatif, selain pembuahan, terjadi pula pendewasaan jaringan, penebalan serabut, dan pembentukan hormon untuk pembungaan lalu pembuahan. Secara alami, fase generatif pada tanaman adenium biasanya berlangsung setelah tanaman adenium berumur 6-8 bulan, diawali dengan munculnya kuncup bunga pertamanya. Tanaman adenium sering terkena hama dan penyakit saat memasuki fase generatif. Oleh karena itu, perlu diberikan zat pengatur tumbuh atau ZPT untuk memperkuat daya tahan tanaman adenium. Zat pengatur tumbuh merupakan senyawa sintetik dari hormon pertumbuhan. Zat pengatur tumbuh memiliki peran yang cukup penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman adenium. Zat pengatur tumbuh merupakan senyawa organik, bukan hara ataupun pupuk. Penggunaan zat pengatur tumbuh dalam jumlah tertentu dapat memacu pertumbuhan, tapi bisa juga menghambat pertumbuhan tanaman, bahkan dapat merubah proses fisiologi alami tanaman adenium. Zat pengatur tumbuh dalam pengaplikasiannya bisa dicampur dengan fungisida ataupun pupuk, karena zat pengatur tumbuh bukanlah pupuk, melainkan suplemen tambahan. Pupuk pada fase generatif tanaman adenium umumnya diaplikasikan dengan cara disemprotkan pada daun tanaman adenium. Namun ada juga yang mengaplikasikannya dengan cara ditaburkan atau dikocorkan ke media penanaman. Pemupukan pada fase generatif sebaiknya memilih pupuk yang mengandung unsur fosfor yang tinggi. Teman hobis bisa melihatnya pada kandungan pupuknya, biasanya yang tertera di setiap kemasan pupuknya. Sebagai contoh, pupuk Growmore 10, 55-10, yang kandungan fosfornya 55% atau pupuk MKP, yang sampai saat ini selalu saya gunakan untuk pemupukan rutin. Tapi perlu diingat, dalam penggunaan pupuk pemicu bunga, pada saat sudah munculnya kuncup bunga tanaman adenium, sebaiknya pemberian pupuk dihentikan sementara, sampai bunga-bunganya mekar. Karena, sering terjadi kuncup bunga tanaman adenium rontok sebelum mekar. Pertumbuhan bunga dan kematangan buah juga bisa dipacu oleh unsur hara fosfor. Pemberian pupuk dapat dilakukan dengan penyemprotan pada daun atau dikocorkan di media penanaman adenium. Unsur kalium juga sangat dibutuhkan tanaman adenium ketika memasuki fase generatif. Unsur tersebut berguna untuk menghasilkan buah yang bermutu dan resisten terhadap hama dan penyakit. Kalium berperan dalam transportasi glukosa dari media penanaman ke tanaman adenium. Maka dari itu, pupuk kalium sangat perlu diberikan juga saat tanaman adenium berada di fase generatif. Salah satu pupuk kalium yang bisa diterapkan adalah pupuk KCl, yang merupakan pupuk tunggal yang hanya mengandung kalium. Saat tanaman adenium memunculkan buahnya, penambahan pupuk kalium perlu diberikan agar buahnya tidak rontok.
Teman hobis bisa menambahkan pupuk yang mengandung kalium saat pemupukan rutinnya, atau bisa mengganti pupuknya dengan pupuk yang khusus untuk pembuahan yang mengandung hara kalium yang tinggi. Saat tanaman adenium memunculkan buahnya, pengaplikasian pupuknya sendiri dapat dilakukan dengan penyemprotan pada daun, atau dikocorkan pada media penanaman di sekitar tanaman adenium. Pupuk nitrogen memang sangat baik diberikan saat pertumbuhan vegetatif. Unsur nitrogen diperlukan dalam pertumbuhan akar, batang, dan pertumbuhan daun. Namun unsur ini kurang cocok bila diaplikasikan saat tanaman adenium sedang berada pada fase generatif. Nitrogen akan menghambat perkembangan bunga dan buah. Maka dari itu, jangan lakukan pemupukan nitrogen secara berlebih ketika tanaman adenium sedang berbunga hingga buahnya masak sempurna. Dalam pembuatan komposisi media penanaman untuk tanaman adenium yang berada dalam fase generatif, atau tanaman adenium jenis varian bunga, tentu, pemilihan jenis media penanamannya pun harus yang disesuaikan. Sebaiknya, penggunaan media penanaman yang mengandung unsur nitrogen dikurangi, seperti pupuk kandang, kompos daun, dan lain sebagainya. Bila perlu tidak perlu memakainya lagi, dan digantikan dengan media penanaman yang bisa menjaga pH media penanaman lebih stabil, seperti arang sekam atau sekam bakar. Perbedaan sekam padi bakar dengan sekam padi mentah terdapat pada unsur hara yang dikandungnya. Sekam padi yang sudah dibakar mengandung zinc yang dapat membantu tanaman adenium untuk berbuah. Selain itu, sekam padi bakar juga lebih steril dibandingkan sekam padi mentah. Dan pH sekam padi bakar lebih stabil dibanding dengan pH sekam padi mentah. Fase generatif sama dengan fase produktif, di mana terjadi pembentukan dan juga perkembangan kuncup bunga, buah, dan juga biji. Fase generatif merupakan proses penting yang berlangsung secara alami pada tanaman adenium. Fase generatif meliputi pembuahan sel, pendewasaan jaringan, penebalan serabut, serta pembentukan hormon untuk pembentukan bunga. Fase ini juga merupakan fase pertumbuhan yang menyimpan sebagian besar karbohidrat dari proses fotosintesis. Karbohidrat tersebut selanjutnya digunakan untuk pembentukan bunga, buah, biji, dan juga pendewasaan struktur pencadangan makanan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat, dan semoga video ini bisa menjadi inspirasi, serta penyemangat untuk terus menjalani hobi merawat tanaman adenium. Tekan ikon jempol ke atas apabila suka videonya, dan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa, tekan tombol subscribe, bagi yang belum subscribe di channel YouTube Trisuma. Dan tekan lonceng notifikasinya, agar teman-teman hobis tidak ketinggalan video baru di channel ini.